Wah, iki piye? Mbak. Mbak. Saya Mas. Sorry Mas. Nganu ya Mas. Ini kan lagi rekaman. Ini mohon maaf Mas, ini ganggu viewer saya nanti ya. Saya juga mau nonton Mas. Bentar Mas, jangan di sini Mas, Bisa inilah. Jangan di sini Mas. Saya juga mau nonton Mas. Iya maksudnya ini kan buat viewer saya Mas biar bagus. Emang Masnya sekeren apa sih? Nah, mikir lah. Oh, lah iki jan anake sapa to iki? Ah, wong tempat gono kae jembare kok ngene kok malah tutup iki. Mas. Wah, asem. Mas. Mas, bajigur ya Mas. Mas iki aku lagi ngerekam loh Mas. Yo ngono to Mas. Aku iki lagi rekam Mbak neng kono mau tak tutupi, neng kene tak tutupi. Lah kepiye Mas iki? Oke lah Mas. Lah kepiye? Lah iki aku lagi ngerekam loh Mas. Iki nggo kebudayaan Indonesia ya. Lah yo ngono Mas, aku ki penikmat Mas. Penikmat budaya. Nikmat yo nikmat tur didelat enak ra we. Ora enak to? Aku lu enak masak ngene lho Mas. Masake viewerku iki lho Mas. Kau kan yo susah-susah ado-ado. Nah, iki kan nek tok tutupi ngene iki mesake viewerku lho Mas. Ya emang Masnya dari mana tuh? Aku ki saka channel YouTube Hoya Hunter. Ya, Ngerti ora? Kenal lah. Ngerti ya, ora ngerti. Dicek sik Mas, dicek Mas. Ora kenal ya. Subscriber ki lumayan ya ora akeh banget tapi ya lumayan. Paling yo. Tapi nek kowe nutupi kan ngono kan ya padha wae ngrusak videoku to Mas. Ngono Mas. Aku ya nonton Mas. Iya nonton. Ya ning nonton YouTube-ku wae oleh bening. Oh ya anter. Iya. Iki. Oh. Oh ya anter. Iki delok sik subscriber bro. Delok sik. Lumayan Mas. Nah, iya ngono kuwi mesake viewerku lho Mas. Iki do ora ngisruh kok ngene. Yo, amit nang ngene iki amit Mas, ngapunten nih. Yo maaf Mas, yo. Wah, akhirnya gur koyo ngono Oh ya anter ya Mas. Lah iya, iki Ini wae Mas. Aku kan wis jalu ngapura nih ya. Yo, wis ora apa. Gimana kalau Masnya mampir ke studio kita? Mampir ke studio kita. Oh, mah lah ngopo lah, ora entuk apa-apa. Wis Mas, pisan wae. Iya Mas. Engko tak tepokne dawet wis. Dawet ayu. Ayo. Ya wis iso diatur lah, tapi ojo nutupi ngene lho Mas aku ya. Viewerku remuk. Sini ya Mas ya. Ya wis gampang kok. Gampang. Jelani dapat ayu. Dawet ayu. Tak subscribe Mas. Siap. Wah, subscribe. Wis matur nuwun ya Mas. Mantap. Oh iya. A few moments later. Jangan salah, aku tuh pemerhati budaya. Pemerhati budaya. Ya, benar. Oh, jadi jadilan itu termasuk kebudayaan. Yo jelas. Soalnya kan ada yang nari-nari. Oh, oke. Nari itu budaya. Gendang. Gendang itu budaya. Iya, termasuk. Oh, oke. Kalau tari itu masuknya seni atau budaya? Seni budaya. Seni budaya. Kalau di pelajaran SMA dan SMP seperti itu. Oh iya, emang guru seni emang tahu lah ya. Bersih Mas. Tolong. Apa? Mas Gali kesurupan. Kesurupan Mas. Serius? Serius habis nonton jadilan kesurupan dia. Ya wis digomel gue. Duduk sih. Dari sekarang bro. Saya banget lah ketemu jantok. Jangan tahu sopan santun. Lagi saya ketemu. Oh bro. Jadi ada. Dani. Yang ditolong iseng yang tolong iku. Sorry. Itu dan dari apa iso nambani? Sabar. Tak lekon dilisik le. Ndek. Saking pundi niki le? Wah, ora mari. Iso Mas. Coba ditambahin lagi. Gue jadilan Mas. Hah? Yang di saya mandir.
Oh, kurang. Sing tenang, Pak. Iki tenang. Nanti lho. Tenang mas, ini biasa jajan mas. Kita ambil. Orang mari mas. Orang mari. Sabar ya biasa. Kan kowe sing nambah. Iya sih. Coba. Abot iki. Tambah iki. Coba mas wes mas. Aku mau kirim sugar rice. Bumi kelap-kelip langit gonjang gajik. Ya. Itu tolong iki tolong sing telanan. Aduh, sakit lho ngene iki. Kabeh iki wis biasa jalan mas. Biasanya ini ketempelan sing ning gone kono. Oh, biasanya ora kaya njakel ngene. Tolong mas. Bawaan Sakit lho mas. Ini kritis loh ini. Aku ya mas. Ya. Wis jalan mas langsung main. Ayo langsung aja. Tak komunikasi sik dulu. Emang ini mas. Sing menang mas. Aku sama ngasih tadi mas. Aku sama. Ayo. Hari kemarin mas. Mari bro. Nah, saya sudah. Awal sih tak ajari ini kanggo juga. Jadi-jadian ini Ini saya mau mari lito. Artinya apa itu artinya? Dulit saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Wah, di sini kita sudah kedatangan tamu agung, yaitu senior kita di bagian YouTube ya ini ya, salah satu konten. Ini Mas Isnan, pemilik dan juga Direktur utama PT Hoya Hunter. Oh ya, PT Surya Masuk. Tapi sebelumnya ini terima kasih Tuhan Karang. Kurang tuna. Ya. Ini kan sebelumnya kemarin tuh saya sambil rokok nggak apa-apa. Oh iya. Sambil rokok. Rokoknya gimana ya? Ayo tolong diambil mana rokok malah mas, malah guyon. A few moments later. Oke. Ambekan saya mas, ambekan. Tenaganya mas kuras ya. Ayo di sini. Serat Angel. Saya belum. Masa ada kurang gitu? Wah, Tuh. jadi Mas Isnan ini kok bisa sampai sini ini bagaimana mas? Nah, itu ceritanya tuh mas. Ini kemarin saya tuh lagi ngesut. Iku konten kuwi jadilan. Ada 2 orang sing ganggu neng video. Pokoknya ndase tunal-tunal mas. Dasar kenal-kenal itu maksudnya kepalanya mengganggu ya? Mengganggu sekali karena saya kan sakwene rekam. Sakwene itu Sudah. Sewaktu ngerekam itu kan ya lancar-lancar aja. Tiba-tiba ada yang nutupi kamera saya. Kan saya kan kasihan sama yang nonton saya. YouTube saya. penonton di Hoya Hunter ya? Isro iki pokoknya. Tapi kan aku kan ya coba ngeliat budaya Indonesia loh mas. Maksudnya untuk melestarikan itu harus menonton. Oh, memang misinya bagus ya? Misinya bagus, kita itu nggak mau ketinggalan satu adegan pun di situ. Oh iya, mulia sekali. Kita mengambil tempat yang paling perfect. Gitu. Memang itu ya. Iya. Soalnya pas aku di sana ini Kamu kan nggak di sana? Kamu nggak di sana. Enggak ada. Ini Mas, ini. aku pengen nonton loh kan. Besok. Ini ganggu nih, ganggu. Akhirnya tak anu aja loh mas. Nah kalau lagi ya aku salus. Akhirnya kan tak ngeri sih saya. Aku langsung dikerasin. Tidak. Akhirnya materi biasa ngene. Iya. Tidak. Jadi aku yo. Aku yang cara biasa mas. Apa nih ngene kok? Biasa. Sopan mas. Budaya kita nggak seperti itu. Aku selalu jangan sampai seperti itu. Nah. Akhirnya mereka
oh iya anu tanya channelnya apa, oh iya Hunter. Tak bilang, oh iya Hunter. Oh. Oh iya Hunter. Oh ya Hunter kan? Iya. Iya. Oh iya Hunter. Nah, Mas, saya lanjut pertanyaan saya pertama mau. Hok ya Hunter ki opo Mas? Opo ki YouTube-e ngarane Iya sebentar, aku sih masalah kita tutup kamera aku loh, yuk. Saya panggil loh. Sabar mas. Sabar. Budaya kita. Budaya kita itu kan penuh dengan sopan santun, tutur kata halus. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Begini loh Mas Ropek ya, Ya, oke. Mas Ropek. Yang jelas kemarin kita udah kenalan, Mas Ropek, Mas Galih. Yo saya sudah memaafkan teman-teman. Oke. Intinya itu kan channel saya tentang budaya, khususnya Jadilan ini ya Mas, khususnya konten saya Jadilan. Dan itu alhamdulillah banyak yang nonton di channel saya. Kalau teman-teman ini nutupi nanti yo kasihan. Oh kasihan penonton YouTube-nya terganggu. Ya kan, Tak kira tempatnya dikasih ya. enggak. Terlalu lokal sekali ya. Sorry. Nah, kok bisa dia kok sampai kesurupan tadi itu kenapa Wah, ceritanya? mungkin bisa karena di sana itu mereka ugal-ugalan, Mas. Oh bisa jadi. Apa demikian mas? Kok bisa itu si Oke. Galih kesurupan? Biasanya ya Mas, yo ini serius urai, Serius. Ya, kalau soal penonton kesurupan yo, soal itu sudah pernah kesurupan atau enggak, itu di Jadilan itu memang wajar Mas. Khususnya mereka kalau udah pernah jadil atau udah sepertinya yang saya nggak pernah kesurupan itu sepertinya kalau Dimasukin berarti ya? ya dimasukin trans apa sih trans Ya. Transmigrasi. Itu Mas, itu. Lanjut mas, tadi kesurupan. Nah, kalau udah jadil mereka tuh biasanya mudah untuk apa itu kesurupan kalau pasangan jadil. Kalau sudah pernah kesurupan atau kemasukan, itu makin mudah memasukkan mudah. lagi. Ya betul. Oke. Tapi kalau yang belum pernah itu biasanya cuma apa itu ya energinya itu nempel tuh Mas. Yang kesurupan kata orang itu kan energi yang Energi. tapi saya juga belum pernah. Itu kesurupan itu nempel yang belum pernah yang jadil ya kayak Mas ini mungkin tadi saking capeknya. Saking di sana kan tadi dia habis kita udah ganggu udah kenalan nonton dia serius kadang dia joget-joget sendiri. Wah. iya. Oh, dia di atas sindang juga kok, Mas. Musiknya soalnya. Itu kan makanya musiknya kalau dihitung. Main gendang. Oh gini Mas. Oh iya, berarti tidak semua kemasukan itu bisa diartikan kemasukan ya mas? Mungkin Enggak. bisa juga karena fisiknya Ah, capek, benar. mentalnya Mental, capek, dompetnya capek. Aku sering loh. Kan biasa kalau kita lagi capek kan sering gini-gini loh mas. Mungkin itu. Mungkin ya bisa. Nah, Mas Isnan ini kalau boleh tahu sejak tahun berapa sudah punya apa namanya channel, punya ini untuk mendokumentasikan Jadilan itu? Oke, saya tuh sebenarnya itu channel itu punya iseng awalnya dulu itu tahun iseng aja karena kayak Iseng Mas, udah punya iseng. Punya insan. Iseng tuh bukan nama orang, Mas. Tak kira itu nama orang. Aduh. Jadi gue ingin itu, Mas. Sudah lama tapi Mas. ya, saya tuh bangun channel itu sebenarnya dari awal iseng itu tahun 2015. 2015. Oh, hampir 5 tahun. Tapi Hampir 5 tahun. 2015 itu cuma upload Jadilan daerah saya, maksudnya cuma dokumentasi. Intinya dokumentasi nggak ada niatan untuk berkontinu, maksudnya konsisten. Iya. Nah habis itu 2015 vakum nggak tak urus tuh channelnya Mas, tapi udah punya channel YouTube. Iya. Dan itu akhirnya 2019 tepatnya akhir Januari 2019 akhir Januari itu akhirnya tuh saya baru apa itu serius Untuk melanjutkan nah konsisten di bidang yang Jadilan YouTube tadi. itu yang Jadilan tadi. Oh, oke. 2019 tepatnya bulan Januari. Kira-kira kalau bisa dihitung kasar udah berapa puluh pentas Jadilan yang sudah Mas Isnan dokumentasikan? Kira-kira aja. Mungkin 2 juta kali mungkin. Nanti Mas. Mungkin kalau 100 mungkin udah nyampe Belum, ya? belum. Belum nyampe? mungkin baru 70-an. Oh, 60-70. Oke, hampir lah ya. Lumayan loh. Itu dari daerah mana aja yang sudah di Macam-macam Mas. Yang kalau channel saya kan khususnya di Yogyakarta. Terus ya per kabupaten itu
hampir semua sudah saya mate ikut mendokumentasikan. Mulai dari Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Sleman, Kulon Progo ya, gitu ya. paling banyak Sleman, Mas. Paling banyak Sleman. Paling banyak Sleman. Tapi Terus satu lagi di Magelang. Magelang. Sampai Magelang juga Mas? Ya, tapi cuma perbatasan tuh. Biasanya saya 10 ribuan sih Magelang tuh. Magelangan itu Magelangan itu Mas. Magelangan. Yang salah yang ini. Yang salah yang ini mau nanya apa ya? Karena Mas Ihsan itu apa ya? Pemuda yang berbadan kekal. Aku mau nanya Mas, awal mulanya Mas Isnan ini suka sama jatilan dan ada apa ya? Ada kepikiran untuk wah kayaknya asik nih untuk mendokumentasikan gitu. Asik untuk apa emang supaya orang lain tahu atau hanya untuk arsip sendiri? Oh, berarti lebih ke motivasi Iya, mendokumentasikan. motivasi mendokumentasikan dan awalnya kenapa sih suka jatilan gitu? Ya. Mungkin karena Mas Ihsan dulu udah jadi kendang. Aku dulu jadi kendangnya Mas. Motivasinya Oh, iya. awalnya kenapa? Iya, pertama itu kan saya dari kecil, materi dari kecil dulu sangat Segini. Oh, kecil jadi kendang Mas. Sampai lagi Gitu ya. materi usia 4-5 tahun lah itu udah sangat suka sekali Mas. Khususnya jadilan di dusun saya. Berarti emang apa ya bersinggungan langsung ya? Udah berarti Dari saya kecil sudah sering menonton, akhirnya Oh, iya. itu menjadikan apa ya? Biasanya manusia itu habit dari kebiasaan gitu. Nah, itu yang membentuk kecintaan Mas Isnan terhadap kesenian Iya. jatilan. betul. Terus sampai saya itu waktu dulu pulang TK itu sama ibu saya itu lewat apa kayak basecampnya jadilan dusunku. Oh ya. Itu aku minta jaran satu Mas. Wih, Minta. Maksudnya jarang itu Jaran kepang. jarang kudanya. Oh, Kuda kepangnya. kudanya. Itu kan kuda kepangnya di situ. Buat kelompok. Aku minta satu. Dikasih Mas? Dikasih. Saking senengnya Saking ya. senengnya. Tapi nek biasanya jaranan itu nek muter Malioboro berapa Mas? Ini karo tengah Mas. Nanti. Dia nggak tahu kalau tengah. udah pukulin aja nih Mas. Kalau jaran kepang sama kuda lumping itu perbedaannya apa Mas? Jaran kepang dan kuda lumping. Kuda lumping itu sebenarnya kalau saya nangkepnya ya saya nggak tahu Bang. Kuda lumping itu seperti ya jadilan itu, tapi itu lebih kompleks, maksudnya lebih umumnya. Kuda lumping itu kan dari banyak luar daerah itu kayak ebek Jawa Tengah, jadilan, terus mungkin yaksonan di Jawa Timur itu mereka manggilnya kuda lumping. Kuda lumping. Kalau jaran kepang itu ya jarannya yang terbuat dari bambu. Oh, di iya, iya. kepang-kepang itu ya. Iya, itu Di anyam-anyam, itu di anyam. namanya jaran Kepang. kepang. Jaran kepang itu adalah properti kuda-kudaan Iya. itu tadi. Terus kalau Kuda lumpingnya itu kuda lumping adalah pertunjukannya ya. pertunjukannya. Pertunjukannya. Oke. Dan di setiap daerah itu beda-beda namanya. penyebutannya beda-beda. Beda-beda. Gitu. Kalau di Jogja sendiri apakah ada perbedaan antara dari Bantul, Sleman, Gunung Kidul gitu? Ya sebenarnya kalau secara teori ataupun dari dasar welok ya. Ya, untuk akademis. Mas orang ngecer ya. Mas ngecer sing ngene. Gitu ya. Maksudnya Maksudnya keringetan Mas. dari selama ini saya mendokumentasi ya dari beberapa jadwal itu dari beberapa daerah khususnya Jakarta per kabupaten itu memang ada ciri khasnya masing-masing Mas. Khususnya tapi secara klasik ya tapi secara kontemporer itu semuanya sama. Secara klasik itu seperti kayak Gunung Kidul itu khas dengan pentulnya terus kalau Bantul dengan reoknya sebenarnya Gunung Kidul juga reok ada tapi beda. Terus kalau Kulon Progo lebih ke angguknya itu ada. Terus Sleman tuh kalau saya Sleman tuh lebih ke klasiknya itu namanya bendrongan. Bendrongan. Kalau boleh tahu bendrongan itu yang seperti apa? Bendrongan sepertinya bukan apa ya? Jadilannya itu lebih ke klasik. Klasik tapi itu jarannya itu besar-besar. Kalau selama kuda kepangnya ukurannya besar. dan mereka tuh gerakannya dinamis banget Mas. Dinamis dari awal sampai akhir. Awalnya tuh pelan banget sampai akhir-akhir muncak jadi sangat aktif ya, atraktif. bahkan saat nari aja bisa kesurupan Mas. Belum waktu kan kalau jalan itu ada tari terus nanti ada lumbungan muter itu baru kesurupan. kesurupan. Tapi kalau bendrongan itu
mereka Bisa langsung, ya? secara langsung. Dan mereka yang kesurupan itu bisa mengikuti tariannya. Mereka nggak langsung Iya, orang gitu. nggak sporadis gitu. Jadi ya. ini Mas, apa bisa jadi itu makhluk yang dibawa itu emang itu udah bawaannya ya, udah Mungkin. bawaan si pawangnya. Mungkin ya, Mungkin. karena itu mereka kesurupan udah bisa ikuti tariannya. Oh iya. Berarti ini mungkin itu Menurut collab. Hah? Mungkin itu collab. Enggak, Udah Cok. kayak Bang. Setannya itu langsung setannya itu ikut nyepo. Nah, aku juga mau bilang itu, mungkin setan-setan di Sleman itu sudah terbiasa dengan tarian-tarian. Sehingga mereka bisa mengikuti tariannya gitu loh. Kalau yang lain langsung sporadis. Karena ada bimteknya segala ada. Kalau teman-teman yang belum tahu masalah anggur yang dari Kulon Progo tadi itu yang seperti apa Mas Ismail? Kalau anggur itu beda, sebenarnya beda jadilan ya. Dia itu bukan dari anggur sendiri itu tuh Satu bentuk kesenian satu yang bentuk kesenian yang dia tidak memakai jarum kepang. Oke. Tapi mereka ada proses kesurupannya juga. Tapi yang pakai celana kan Mas? Wow. Pakai ya. Oke. Pendek-pendek ya, nggak salah ya. Iya. Anggur itu. Macam-macam ada yang segini, ada yang Ada yang seleher juga nggak? ini tak gue. Kepeng tuh. Itu terus mereka tuh lebih ke alat musiknya lebih ke apa ya? Drum mungkin ya Mas? Iya. Ada Ada sentuhan-sentuhan ada drone-nya. Tapi mereka juga ada proses kesurupannya. Dan itu mempengaruhi jadilan di sana juga Mas ternyata. Gerakan-gerakan anggur, musik-musik anggur, mereka juga mempengaruhi jadilan di Kulon Progo. Kulon Progo khususnya. Seperti itu. Memang kalau di daerah Istimewa Yogyakarta itu memang apa ya? Keberagaman bentuk kesenian itu sangat banyak sekali. Banyak sekali, Mas. Jadi satu daerah pun itu ada banyak sekali variasi-variasi yang tercipta. Nah, jadi emang kita sebagai anak muda emang perlu apa ya? Sedikit belajar dan punya kepedulian ya terhadap kesenian. Ya. Kayak aku nih. Goblok! Gitu. Mas Isnan, ini selama pandemi ini Mas, apakah jalannya kesenian jadilan ini bisa terus berlangsung atau adakah gejolak yang seperti apa? Iya, kalau kita bicara soal pandemi itu pasti semuanya akan terhambat ya. Mas. Semua bidang kayak ekonomi sudah pasti terus acara apapun dan khususnya di budayaan. Budayaan itu semua waktu awal corona dulu, awal pandemi masuk itu berapa bulan itu nggak ada kesenian, artinya pementasan. Dan itu akhirnya di bulan apa ya itu ya? Belum lama ini ya? Belum lama ini ada suatu kesenian jadi mereka itu mengadakan pentas streaming. Oh iya. Pentas streaming Iya, itu iya. sangat baru di dunia jadilan ya. Sangat baru. Sangat baru. Karena tanpa penonton. Iya. Dan misalkan tanpa penonton tuh bayangin. Jadi jadilan tanpa penonton, Tanpa akhirnya dialihwahanakan ke digital ya? Digital. Bukan DJ. Berarti digital Pak, jangan dipotong-potong. Oke. Jadi kalau boleh kita katakan gerakan dari Oyantre sudah mendahului tentang digital tadi ya. Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu kan, Iya. dan banyak itu jadilan di Yogyakarta itu yang mendokumentasikan itu sebelum adanya pandemi. Tapi dengan adanya pandemi ini justru youtuber khususnya jadilan itu malah semakin Lebih naik lagi. Alhamdulillah itu sangat ya mungkin Ada peningkatan ya. kerjasama dengan pihak jadilan, dan itu dari awal jalan tadi akhirnya beberapa jadilan juga tertarik dengan pentas streaming. Pentas streaming itu Berarti Mas Isnan ini termasuk bersyukur dengan adanya pandemi ya. iya Mas. Berarti klarifikasi dulu. Maksudnya kan kita juga matanya tetap apa itu ya kesusahan ya dengan adanya semua apapun event Kita sedih ya Mas ya dengan pandemi ya. Sedih. terus Gimana ya? sing akhirnya pandemi ya sopo. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita juga Terus berusaha, terus memberikan inovasi-inovasi apapun yang terjadi, namanya kesenian dan budaya itu harus tetap berjalan. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Nah, tapi aku ngomong pandemi ya, aku penasaran sih sama ini kan pandemi ya, terkait dengan penyebaran dan segala macam. Nah, apakah di pertunjukannya itu ada perubahan gitu dari bentuk pertunjukannya, entah itu pakai face shield gitu kan, pakai masker
Ya atau saya tanya sebelum masuk harus disensor. Tes swab. Tes swab dulu ya kan setannya. Lucu juga. Kan berlaku kok di dunia mereka berlaku. Mungkin saja kan kita nggak tahu, mereka siapa tahu mereka punya dokter sendiri, Oh iya. ambulan sendiri. Oh iya iya. Kan kita nggak tahu. Oh iya iya. Oh iya iya. Ya maksudnya kita nggak tahu, maksudnya di sana bagaimana. Iya. Tapi ya dari adanya pandemi itu seperti merubah pola sih mas, pola kesenian itu sendiri. Seperti kalau dulu ya khususnya kayak youtuber dulu kalau mau ada peta kita tinggal datang aja udah dokumentasi. Kalau di pandemi ini lebih ke pihak jadinya lebih ke apa ya, lebih banyak komunikasi dengan kita dan itu malah lebih bagus kok. Selain ada komunikasi kita juga banyak link juga. Itu dan ada juga loh mas yang singgung tadi facial. Oh iya. Facial. Yang itu ya. Tapi mau klarifikasi sekarang. Maksud lu apa tadi? Penyesalan. Ada awal tuh pakai facial. Tetap pakai facial mas. Terus kalau jadi gimana ya mas? Dicopot. dicopot. Tapi sekarang udah enggak sih mas. Mungkin ya alhamdulillah kita bersyukur penyebarannya udah menurun. Nah itu sudah seperti pentas biasa. Iya. Tapi kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M dan lain sebagainya. Ya sih tadi udah swab semua ya. Alhamdulillah saya belum. Saya tidak punya tempat. Itu sih merubah. Makanya kalau dulu ada penonton sekarang sepi sekali berjalan. Tapi kan penonton YouTube kan 2 ribuan. Itu sisi lain lah. Sisi lain. Kalau aku kemarin sempat ini apa tak lihat kesenian daerah gitu. Ternyata banyak juga nih penontonnya sampai jutaan-jutaan. Oh iya, Hunter pernah nyentuh berapa ratus juta tuh kalau boleh tahu. Kalau penontonnya. Kalau 1 juta sih belum sampai ya mas. Kalau boleh tahu udah sampai berapa juta? Belum sampai 1 juta mas. Masih channel saya itu masih tahap pengembangan. Berkembang ya. Tapi alhamdulillah ada yang satu video itu udah sekitar hampir 300.000 viewer. Itu alhamdulillah sekali. Kan apa ya, YouTube kan nggak mesti ya kita terus upload video terus banyak itu sangat apa ya, susah. Maksudnya bukan susah sih, untung-untungan mas. Untung-untungan kalau kita pinter ngatur thumbnailnya, terus pinter buat kemasan awal video-videonya tuh mungkin penonton juga akan lari ke. Tapi itu tadi sudah menjadi bukti bahwasanya konten-konten kesenian lokal sekalipun peminatnya tetap banyak banget. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini juga salah satu efek dari kerinduan masyarakat juga ya. Wah, udah lama nih nggak ada congkelan. Terus akhirnya saking kangennya mereka ya udah nonton lewat YouTube saja. Masih bisa terwakilkan di situ. Masih bisa. Saking kangennya kesurupan Sendiri. streaming. Streamingnya kesurupan autodidak. Penyembuhan autodidak. Nonton lagi ya. Nonton lagi ya. Mungkin ya. Nah, ngomong-ngomong soal kesurupan itu gimana sih mas perasaannya kok saat kesurupan itu gimana sih mas? Oh, kalau kesurupan sih saya mah belum pernah ya mas. Iya, alhamdulillah. Tapi seumur Nah, Itu bisa disebut kesurupan atau ada nama lain mas kalau model seperti itu mas? sebenarnya tuh apa ya? Kalau orang bilang karena saya nggak tahu pasti ya. Maksudnya itu kesurupan nanti mas, kesurupan. Tapi mungkin yang mana lihatnya mungkin itu kecapean dan terjadi apa histeria ya mas. Histeria nanti mungkin Mas Fatur yang bisa jelasin lagi dan apa itu kalau rasanya itu sebenarnya saya juga belum pernah. Tapi saya pernah tanya iseng-iseng sama teman saya tuh. Saya kan ikut jadil dia kesurupan, ternyata itu tahap kesurupan, tingkat kesurupan itu beda-beda mas. Ada yang kalau di jadilan ya ini ada yang full kesurupan, berarti dia nggak kerasa apa-apa. Pokoknya dingin ini kerasa, Kesadarannya sudah hilang. Kesadarannya hilang. Pokoknya full nggak kerasa apa. Ada yang
mereka itu kesurupan awalnya, tapi di tengah-tengah itu kadang dia sadar dia lihat ke sekeliling, tapi dia tidak bisa kontrol dirinya sendiri. Oke. Dia bisa lihat. Mungkin bisa dipresentasikan gitu ya, ada yang 100% kesurupan, ada yang 50 kesurupan gitu dan lain sebagainya. Tergantung kondisinya. Yang diceritain teman saya. Begitu Mas Robik. Tapi nih Mas, pengalaman Mas selama mengikuti pendokumentasian Jatilan dan selama menonton selama masa hidup Mas yang berapa tahun tuh? Masa hidup. Masa hidup. 70 tahun. Ada Rangka musim. ada hal-hal menarik gak sih Mas mengenai Jatilan gitu? Apa hal-hal serem Jatilan serem atau apa? Apa ada yang kebacok? Itu tawuran Mas, ini bukan. Apa jawabnya aku? Sabar Mas itu. Mungkin kalau dulu nggak apa-apa Mas. Oke. Pertanyaannya tadi ya Mas Gili. Iya. Hal menarik sebenarnya banyak sih Mas hal menarik. Terus hal serem mungkin ada beberapa, tapi ada satu kali momen yang saya tuh wah ini saya baru pertama lihat Jatilan selama saya nonton dari kecil sampai Sekarang sebrewok ini. Mas dan selama ini. Iya. Itu tuh yang pertama itu saya dokumentasi Jatilan itu ternyata itu hantunya apa ya hantu ya. Iya. Nah, Mbahnya gitu, mbahnya. hantunya itu masuk itu ternyata mereka kesurupan tuh bisa ngomong. Biasanya kan Jatilan itu kesurupan itu cuma diem terus dia ya kesurupan makan kembang terus dan lain-lain. Jadi kesurupan tadi itu ada yang langsung nari-nari gitu ya. Yang di Mas Isnan ini Dia awalnya kesurupan seperti biasa. Tapi di tengah-tengah itu ternyata mereka bisa ngomong. bisa komunikasi. Komunikasi biasa dengan orang misalnya atau dengan sindiknya, dengan yogonya. Bahasanya apa Mas? Jawa biasa. Jawa. Dan mereka suaranya itu lebih berat. Berat. Jadinya yang kesurupan itu semuanya suaranya berat, tapi bisa ngomong. Dan uniknya, ini paling unik ya, mereka itu ternyata punya nama sendiri. Misalnya ada si ini misalnya. Dan mereka itu kalau sudah proses kesurupan itu namanya mereka kerja itu. Nggak tahu maksudnya kerja di maksudnya apa mereka kerja itu. Jadi hantunya itu mengistilahkan ketika mereka merasuki penari itu dengan bekerja. Bekerja. gawe ya gawe. Oh ya betul. Terus mereka itu ternyata yang saya unikkan itu mereka punya silsilah gitu loh. Ini aja nonton videonya ya kita. Oh iya. Rasa angel-angel. Kok balik ngono? Nah seperti itu tadi ya. Jadi memang masing-masing hantu yang merasuki tadi itu seperti punya silsilah, punya keluarga, punya tetangga, punya rekan seperti itu ya. Kayak ini tadi videonya tadi kan dia kesurupan. Ternyata yang masuk tuh kakak adik yang dia punya bapak tetapi beda ibu mereka. Nah itu yang unik. Ada intinya juga ya. Oh, ada ininya. Wah, ternyata dia punya silsilah. bapaknya KDRT juga nggak Mas? Tolol gitu. Tolol banget. Itu Mas, unik sih Mas itu. Maksudnya mereka punya silsilah, ternyata mereka juga ada kehidupan di sana. Dan mereka cuma punya blog sendiri. Ternyata aku bagian kulon, mereka punya blog. Iya tan. Daerah-daerah kekuasaan mungkin ya. Ya mungkin. Ada yang teman dia ngomong waktu ada 6 orang kesurupan, terus dia baru kesurupan. Dia tengok ke yang kesurupan, dia bilang, wah ini tanan kabeh iki. Beda blok. Berarti ya yang kesurupan di situ kan orang matanya hantu etan semua mungkin ya. Ternyata pada paham itu pada punya silsilah itu ya, nggak tahu saya. Iya. Itu Memang unik sekali ya itu ya. Oh, kalau ini Mas, apa itu biasanya kalau ada yang kesurupan itu ada yang susah disembuhin itu gimana itu Mas? Ya itu biasanya Mas misalnya ada yang mereka itu harus Minta syarat gitu nggak Mas? banyak, ada yang harus tutup jari, terus ada yang harus ke tempat mungkin bisa dibilang keramat di sekitar. Woi, orang apa gue? Tahu deh, ini loh, ini tonton ngomong kayak gitu. Wah, itu acting harus. Waduh, udah gitu.
macam-macam, ada yang harus tutup jari, ada yang harus minta misalnya Minta hujan ada nggak mas? minta rezeki duitnya. Request lagu, Bisa request lagu gitu. Terus maksudnya susah-susah mereka ada yang harus ke tempat keramat tadi ya, harus itu baru bisa sembuhkan. Dan dia minta bakso bakar juga loh. Oh, bakso bakar. Aduh, bakso bakar. Saya itu ada ini mas, salah satu bakso bakar terenak se Asia Tenggara saya punya mas. Kalau boleh tuh kalau yang Berenang. Iya balik. iya mas. Tolong. Ada di sini. Ada mas, jadi ini bakso bakar ini dibuat dengan penuh cinta. Iya. Jadi menghasilkan rasa yang nikmat. Dan muntap. Ini apa namanya? Jadi ini namanya adalah bakso bakar muntah. Weh. Silakan dicobain. Monggo mas. Oh iya. Monggo mas. Jadi satu. Cobain. Topik satu. Aku dua lah. Satu. Sekali. Ini nyobain enggak? Ini boleh dimakan. Enggak. Ini satu nggak mas ya mas. Ini bakso bakar muntah ini punya siapa? Coba mas kalau boleh tahu. Punya Mbak. Siapa tuh? Punya siapa? Itu punya saya mas. Tempatnya ini di mana nih mas? Oke, teman-teman, teman-teman bisa menyaksikan jarilan di YouTube saya, Hunter, saling promosi. Saya juga jualan bakso bakar, namanya bakso bakar muntap. Mantap. Dan ini memang serius, ini nggak bohong ya. Kita kalau reaksi itu selalu jujur. Iya. Rasanya itu enak banget. Kita bisa menjamin ini bakso bakar yang benar-benar dibakar. Iya. Ini rasanya Jadi dok ya, tutup bakso bakar mas. Jaminan kita loh ini. Oh iya. Bakso bakar yang benar-benar dibakar. Ini serius enak banget baksonya. Dan coba jelasin dulu Iya. nih. Yang beda dari bakso bakar lainnya, ini tuh kacangnya. Kacangnya ini nggak main-main bang. Dua kelinci nggak? Dan ini baksonya itu bertekstur gitu loh. Bertekstur. Oh. Jadi aku rasa ini rekomendasi banget nih buat teman-teman yang emang suka bakso dan suka bulat-bulat. Apa ini? Dan kendal. Bulat dan kenyal. Teman-teman yang pengen banget datang beli bakso, langsung datang aja ke Jalan Bantul. Tokonya itu tempatnya di depan SPBU Duko. Nah, Yang punya aku sampai makan ini. Lu sendiri bego. harganya terjangkau. Serius murah banget teman-teman, silahkan bisa kunjungin Instagramnya @bakso-bakar-muntah. Wah. Kuy. Muntap. Pedas, Muntap. mantap. Tapi kok nggak ada rasa telurnya ya mas ya? Enak itu. Emang enak. Oh iya, emang enak. Tapi ini kan biasanya beda sama bakso bakar lainnya itu. Biasanya bakso bakar lainnya cuma pakai saus sama kecap. Ini tuh ada perpaduan antara sambal kacang. Kacangnya enak. Ya kan sambal kacang bukan kacang bijian dimasukin begitu. Ya. Oke, karena pembahasan kita makin malam makin Nggak jelas lah ya. jelas, Makin ngawur, ya. kita sudahi saja. Sudahi saja sama-sama. Apabila kita ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan selanjutnya kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Oke, see you guys in next videos. Dadah. Salam muntap.